Kemarin si Imat keluar-keluar nantangin Habaib Ba'alawi buat debat di UIN Wali Songo. Kelihatannya sih sok jagoan nih. Logikanya simpel. Kalau udah nantangin debat di kampus tertentu, berarti si penantang kan udah koordinasi dong sama pihak kampus tersebut, ya kan? Apa yang terjadi? Pas dijabanin sama Robito Alawi yang mau datang ke kampus itu, bukannya tampil berani. Hari ini, malah pihak kampus UIN Wali Songo sendiri yang tiba-tiba batalin diskusi sepihak Jumat 6 September 2024. Alasannya takut bentrokan fisik lah, alasan klasik itu mah. Takut apa sih? Takut nanti jadi bulan-bulanan ya sama para habaib ketika diskusi. Atau jangan-jangan ketika Imat dan gengnya itu diskusi itu nggak siap mental dan nggak mau dipermalukan di depan umum, ya kan? Nah, padahal yang nantangin siapa? Imat sendiri kan yang nantangin duluan. Sekarang malah kabur, ngeles terus. Begitu dijabanin langsung ngibrit, lari tunggang-langgang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam salawat semoga tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa, di ruang tayang dibacain berita, kita akan menyimak berita apa dan kita akan membahas beritanya. Silakan Bung kameramen. Ya, alhamdulillah kita bisa syuting kembali, Bu Alfian. Mudah-mudahan orang-orang yang kemarin merespon Bu Alfian tentang paus kini mulai terbuka hatinya, karena pembahasan paus kemarin yang Bu Alfian merespon buzzer banyak respon positif, Bu Alfian. Oh iya bener juga ya Ustadz Alfian Tanjung. Baguslah. Nah, Bu Alfian, kini kita bergeser ke tentang Imat, Bu Alfian. Kabur, lagi-lagi kabur, Bu Alfian. Jadi, Robitoh Alawiyah itu mengadakan diskusi terbuka, bukan debat, Bu Alfian. Jadi, lu ngomong, didengerin, nggak boleh motong omongan. Kira-kira gitu kata Robitoh. Tanggal 7 dan tanggal 8. Nah, tanggal 7 ini diagendakan jam 9 pagi. Imat ini presentasi lah. Lu pembatalannya, nasabnya kayak gimana. Nah, ternyata dia bilang, kenapa nggak sekalian aja, saya kan ngisi tuh di UIN Wali Songo apa Wonosobo gitu ya. Adalah dia ada acara di tempat lain, maksudnya dia takut lah datang ke Rabitoh itu maksudnya. Nah, datanglah ke UIN tersebut, kita diskusi di sana, kebetulan saya ada acara. Ke Rabitohnya nggak datang, di UIN-nya tiba-tiba UIN yang membatalkan, Bu Alfian. Nah, Bu Alfian, untuk respon awalnya, kalau Imat ini berdasarkan pikiran dan tesisnya dia, harusnya dia santai dong, Bu Alfian, menghadapi bermacam pertanyaan, diskusi, debat, santai dong. Kalau ini kan kabur-kaburan, apakah arahan majikannya? Untuk respon awalnya, silakan Bu Alfian. Fenomena yang berhubungan dengan Ba'alawi, yang berhubungan dengan nasab segala macam, ini merupakan satu pembicaraan yang sangat kuat arusnya di beberapa bulan belakangan ini. Yep. Dan saya juga terkejut ya, ada orang yang sangat saya kagumi secara Roma Irama jadi ikut-ikutan dengan Imat. Ya mungkin dia ngajinya lebih intens dengan Imat kayaknya. Yang jelas saya ingin katakan buat pemirsa, respon awal saya adalah ini adalah upaya sistematis untuk mendelegitimasi para ulama. Yep. Bagaimanapun para ulama dengan para habaib secara umum mereka punya hubungan yang baik. Para habaib secara umum juga dikenal sebagai orang yang baik-baik dan juga rendah hati. Saya sangat kenal dengan orang-orang seperti Habib Rizik dan beberapa habib-habib lain di berbagai daerah yang mereka juga orang-orang yang cukup menjaga akhlak, menjaga kesederhanaan, sikap wiroi dan lain-lain. Adapun kasus-kasus perorangan yang mungkin merupakan sebuah kesalahan, kekeliruan, mungkin malah masuk kualifikasi maksiat, itu adalah urusan pelakunya masing-masing. Kita sering mengeneralisir ketika ada kelakuan satu orang, dua orang, dengan lalu ujung-ujungnya meminta pembubaran lembaga tersebut. Kita ingat FPI dibubarkan dengan alasan 1-2 kasus. Kenapa kita tidak meminta pembubaran polisi, yang mana polisi telah banyak berbuat dengan kasus-kasus yang banyak. Dari kasus pemerkosaan orang kampung, pelecehan seks, istri-istri yang pada nengokin anaknya di tahanan polsek. Banyak kasus dan itu semua sudah terdokumentasi dan semua orang bisa tahu. Sekali lagi kembali kepada persoalan Imat. Imat menurut saya dia adalah proksi, Bung kameramen. Dia adalah orang yang memang mendapat tugas
dan dia memang diasuh dan diasah dengan penampakan sebagai orang yang berekspresikan seorang akademisi. Dia seolah-olah seorang ilmiah, dan omongan-omongannya bagi orang-orang awam memang sangat memukau dan sangat memikat. Dan saya pikir mestinya kalau memang dia punya argumentasi yang kuat dan ingin meyakinkan bahwa pandangan-pandangan yang harus diikuti orang, mesti dia datang dengan satria. Kan udah dijamin oleh panitia, tidak akan perdebatan, tidak, bahkan kehadiran orang dalam jumlah besar pun tidak diperbolehkan, dan keamanan Anda pun ditanggung jawabi oleh, artinya dijaga betul oleh panitia penyelenggara. Lagi-lagi, Imad, siapakah engkau sebenarnya? Siapakah ayahmu? Kau belajar di mana? Dulu kamu mondok di mana? Guru-guru kamu siapa saja? Kenapa teman-teman kamu kalau berkumpul di berbagai tempat dikawal oleh tentara dan polisi serta BNPT seperti di Karawang? Itu saya bukan fitnah loh pemirsa. Silakan diperiksa itu. Acara Imad di Karawang itu dijaga dan bahkan ada berkibar logo BNPT di forum di mana dia berada. Aneh bin ajaib, Bung Kameramen, lanjutkan. Ya, Bu Alfian, mungkin diskusi di Rabitoh bayarannya nggak pas kali, Bu Alfian. Karena kan kalau bicara di tempat lain bayarannya mungkin lebih banyak. Nah, Bu Alfian, tapi menurut saya takut atau kaburnya Imad ke Rabitoh ini fatal, Bu Alfian. Kenapa? Karena kan Rabitoh Alawiyah ini kan pencatatan resmi nasab ya, Bu Alfian. Iya, berarti kan kalau dia tidak berani datang, berarti dia memang hanya akal-akalan. Nah, tapi kalau nggak salah Guru Gembul bersedia hadir dia. Tapi mudah-mudahan dia berani hadir dan berani diskusi, karena kan perlu tanggung jawab juga gitu, Bu Alfian. Nah, Bu Alfian, ini kan artinya kita bisa melihat ada upaya adu domba, Bu Alfian. Kalau saya lihat ya, antara kiai lokal dan kiai turunan Yaman yang ya walaupun mereka lokal juga kan karena lahir di Indonesia juga. Nah, ini kan unik, Bu Alfian. Dan ditambah kita bahas ini di bulan September, apakah juga, Bu Alfian, ini akal-akalan PKI, akal-akalan komunisme lah secara ideologis mereka agar kita sesama umat Islam itu nggak akur. Pertama itu, Bu Alfian. Jadi mungkin apa, Bu Alfian, yang perlu, maksudnya dengan Imad tidak hadir, ini kan artinya umat semakin terang nih, Bu Alfian, bahwa Imad ini ya hanya bacot kosong, hanya omon-omon, dan mungkin apa yang ingin Bung Alfian sampaikan agar umat juga jangan maulah kita diadu domba terus, silakan. Ya, secara terbuka ya, mungkin juga buat para habaib, Habib Rizik, Habib Hanif, dan semua para habaib yang merupakan sahabat-sahabat saya dan juga guru-guru saya ingin menghabarkan juga pada antum semua bahwa banyak tokoh-tokoh akademisi, banyak tokoh-tokoh intelektual muslim yang relatif cenderung mengikuti apa kemauan Imad. Ya, cenderung mengikuti pandangan-pandangan Imad. Pesan saya yang untuk ini, jangan mereka dimusuhi. Mereka perlu mendapatkan hujah yang kuat, argumentasi yang kuat. Undanglah mereka juga dalam forum-forum atau lakukan forum-forum yang bisa ditonton juga oleh mereka. Supaya kalau perlu yang memang ada tokoh yang katakanlah Imadnya tidak bisa hadir, tapi kan orang-orang yang begitu bersikukuh membenarkan, ya. Apakah Roma Irama mau gitu diajak ngobrol, tapi ya diadunya dengan yang sekufu lah, yang selevel dengan dia. Jadi yang ingin saya respon pertama, Bung Kameramen, ini adalah upaya adu domba yang menggunakan tangan ketiga atau keempat atau kelima. Jadi sebenarnya ini permainan kontra intelijen dan permainan intelijen itu yang pertama. Yang kedua, ini adalah upaya untuk delegitimasi yang ujungnya akan membuat apatisme, skeptisisme, dan antipati kepada para guru-guru kita, terutama yang punya nasab Ba'alawi, di mana orang-orang ini menurut temuan saya dalam pergaulan saya berdakwah di Indonesia, mereka dominan diisi oleh orang-orang soleh, orang-orang yang tertib ibadahnya, orang yang suka bermasyarakat, ya walaupun kita memaklumi mereka punya kedisiplinan untuk urusan-urusan yang sangat internal buat keluarga mereka. Saya pikir sebatas dia tidak memaksa, sebatas dia tidak menghina, sebatas dia tidak mendalilkan bahwa dia adalah orang yang pasti masuk surga. Saya ingin katakan, dan Habib Rizik berulang-ulang bilang, nggak ada jaminan masuk surga. Masuk surga ya orang yang sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Benar. Bukan gara-gara dia ngaku-ngaku habaib, tapi kelakuannya jauh dari prinsip-prinsip Islam, bahkan banyak memungkiri, mengingkari, bahkan mungkar. Tentu walakum a'malukum waluna a'maluna.
Itu mungkin responnya, Bung. Iya, Bung Alfian. Memang betul. Saya juga melihat Bung Alfian, nggak semua habaib kok Bung Alfian setuju. Jadi habaib-habaib yang menurut Bung Alfian melenceng, kiai-kiai yang kayak Mama Gufron, yang ngomong sama semut, ustadz-ustadz yang aneh-aneh juga, Bung Alfian tidak pernah bela itu. Jadi sebetulnya kita bukan masuk dalam kerangka membela membabi buta ya Bung Alfian. Kita membela yang benar, dan ya kalau bicara nasab, Aidit katanya turunan Sumatera Barat. Tapi kan nggak kita bilang semua turunan nasab, nggak kita bilang semua turunan Sumatera Barat kayak Aidit, kan nggak gitu ya Bung Alfian. Jadi mungkin Bung Alfian, untuk akhir sesi kali ini, nanti setelah nasab, kira-kira saya duga nih Bung Alfian, pasti ada cara lain yang akan mereka lakukan Bung Alfian untuk merusak kita dari dalam, memecah belah. Nah ini kan kalau saya lihat Bung Alfian, dari nasab ini akhirnya banyak habaib pun terpecah. Ada yang ikut Imad, ada yang ikut Habib Rizik. Kayak, gitu lah Bung Alfian. Iya. Jadi mungkin untuk akhir sesi kali ini, apa pesan Bung Alfian kepada umat Islam, dan nasihat Bung Alfian lah buat orang-orang sejenis Imad, agar mereka bertaubat kembali ke jalan yang benar, dan kasih tahu siapa selama ini majikannya. Untuk closing, silakan Bung Alfian. Yang pertama, saya ingin mengatakan bahwa ini adalah operasi sistematis untuk membunuh gema, aura, emanasi, dan afirmasi positif terhadap dakwah Islamiyah yang berdimensi amar ma'ruf nahi mungkar. Apa yang mereka bunuh? Yang pertama mereka bunuh adalah karakter. Pembunuhan nama baik, pembunuhan, pencemaran nama baik. Itu kita sudah menengok bagaimana mereka mempersepsi beberapa habaib dengan sebutan-sebutan yang sangat tidak pantas. Yang kedua, membunuh fisik. KM50 menurut saya mungkin nanti jadi salah satu bagian yang Bung Kameramen kita harus bahas, dan kita mungkin nanti kita usahakan bisa Uat bertamu, kita temui mungkin nanti Pak Fadil Imran, mau nggak dia bertamu, kita tamui gitu ya, atau kita tamu dengan Pak Sambo, kita bertamu sambil kita menanyakan bagaimana duduk persoalan KM50. Mungkin itu boleh ya Pak Sambo, Pak siapa lagi tuh yang tentara Dudung, nanti mungkin di masa-masa pensiunnya kita akan bertamu dengan Pak Jenderal Dudung. Ada apa Pak Dudung? Nah yang berikutnya, buat masyarakat kita ingin katakan bahwa fenomena akhir zaman, fenomena penuh fitnah. Yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Yang curang dianggap jujur, yang jujur dianggap curang. Orang yang berani membela kebenaran dibilang orang yang membuat keresahan. Tapi orang yang merusak nilai-nilai kebenaran, dia menjadi orang-orang yang dipuji-puji sebagai orang-orang yang mulia. Kita tidak ingin masuk kepada sebuah zona di mana kita akan menjadi orang yang rugi dunia akhirat. Untuk pemirsa, kita nyatakan bahwa keberadaan orang-orang di muka bumi ini tergantung pada nilai transcendence yang menyatu dalam dirinya. Inna akramakum indallahi atqakum. Itu termaktub dalam surat 49 ayat 13. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling tinggi dan paling kuat ketakwaannya. Jadi tidak ada hubungan atau dia orang Jawa, atau dia orang Ajam, atau bukan, dia orang Sunda, atau dia orang Sumatera Barat, atau dia orang Sulawesi Selatan. Siapapun dia semua, kita sama tahu bagaimana Bilal bin Rabah yang hitam legam dijamin untuk masuk surga dengan luar biasa. Dan juga ada seorang sahabat Nabi yang Uwais Al-Qarni, yang tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, tapi kemudian dia diabadikan sebagai orang yang akan masuk surga di tempat yang mulia. Sekali lagi buat semua, mari kita lalui hari-hari kita dengan kewaspadaan imaniyah, kewaspadaan ilmiah, dan kewaspadaan ilahiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.